Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Kampung mati Rawacina yang ditinggalkan penduduknya karena termasuk area zona merah dan terusan dari Sesar Cimandiri. Kampung Rawacina berlokasi di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Bak seperti kampung mati. Pasalnya di kawasan itu, tepatnya di RT 02, RT 03, dan RW 16, tidak boleh ada bangunan yang berdiri karena merupakan epicentrum titik patahan sesar Cugenang. Kampung Rawacina ini merupakan salah satu lokasi yang sangat terdampak oleh gempa bumi yang mengguncang Cianjur. Setidaknya 29 orang meninggal dunia, mengakibatkan 185 kakak terdampak dan 180 rumah rusak. Di kawasan tersebut saat ini masih berdiri sejumlah bangunan, sehingga banyak warga yang menyebutkan kampung mati. Kampung Rawacina merupakan kawasan zona merah yang saat ini tidak boleh ada penghuninya, karena di kawasan itu harus direlokasi dengan kondisi patahan besar. Kampung Rawacina dulunya adalah kampung yang padat penduduk dan aktif bersosialisasi, serta memiliki tanah yang subur. Hal itu terlihat dari banyaknya lahan sawah dan perkebunan yang ditanami oleh warganya di area sekitar kampung tersebut. Naas, pasca gempa Cianjur terjadi dengan kekuatan magnitudo 5,6 skala Richter, 90% bangunan ambruk. Karena kejadian tersebut, pihak BMKG meneliti bahwa Kampung Rawacina teridentifikasi sebagai zona merah, terusan Sesar Cimandiri yang mengharuskan warganya direlokasi ke tempat lain. Tidak boleh ditinggali maupun membuat bangunan permanen. Selama mengedukasi dan mengeksplor di tempat ini, hanya kenangan yang bisa menjadi bukti. Bangunan yang hancur seutuhnya dan penampakan rumah yang masih berdiri kokoh pun hanya sebuah pajangan. Miris, ketika Mang AR menelusuri, pemandangan tersebut seolah berimajinasi ketika rumah dan warga menimba sebuah kehidupan di rumah ini. Akibat dari bencana tersebut terkuaklah sudah arti daripada nama kampung tersebut. Salah satu warga pernah menuturkan, kala itu sungai di samping kampung ini naik ke permukaan karena curah hujan yang begitu deras. Pasca sungai yang membanjiri lahan kampung tersebut terlihat tanah yang bergerak seperti rawa. Mungkin saja sepuh terdahulu yang menamai kampung ini dengan sebutan Rawacina bisa saja berawal dari sebuah tanah yang bergerak seperti rawa. Ada juga kejadian unik yang dituturkan oleh salah satu warga, yaitu rumah panggung kayu yang bisa berpindah-pindah tempat. Rumah tersebut katanya berada di tempat yang semula. Namun beberapa waktu kemudian, rumah itu berpindah lokasi tanpa ada yang menyadarinya. Karena sebelumnya rumah ini berada di sini, kok sekarang berada di sana? Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin saja itu terjadi karena ketika curah hujan deras, tanah ini bergerak seperti rawa. Berikut adalah edukasi lengkap Kampung Rawacina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Barai AR dimanapun Anda berada, saat ini Mang AR sedang berada di salah satu kampung mati yang dulunya kampung ini pernah beroperasional dan banyak warga yang menjadi sebuah kehidupan di kampung tersebut. Nama kampungnya adalah Kampung Rawacina. Dan kampung ini dikosongkan setelah adanya tragedi gempa 2-3 tahun yang lalu. Dan lokasi ini rawan untuk ditinggali dan termasuk kawasan dari aliran Sesar Cimandiri. Nah, seperti apa lokasi kampung mati Rawacina? Ayo kita gaskeun.
Assalamualaikum. Pak Damang. Alhamdulillah. Kan dihapunten. Rame-rame sama-sama. Dupi ieu teh kampung rawat Cina teh. Mohon. Oh, ieu teh tos teu dihuni deui, Pak. Bumi bodas lami. Oh, tos lami nya. Bapak ti asli ti dia? Asli eta bumi di Pengker. Oh, bumi di Pengker. Tos di mana atuh nembe? Biasa di Serang. Oh, tos di Serang. Oh, muhun. Dia tos teu aya nu ngalinggihan pupi ieu di dieu. Ya, sadayana direlokasi pan ka Pasir Sembung. Oh, tos direlokasi sadayana ka itu. Kan zona merah teh jadi teu tiasa dibangunan deui gitu karena jadi kumanya zona merah mah meureunna nyantos teh ngalih gentosan gitu. Terus digentos medan ku pemerintah. Mohon. Supados ngalih ka daerah Pasir Sembung. Mohon 2 RT yaitu Pangintan RT 02 sareng 03. 174 daerah. 174 rumah. Mohon. Oh, enggak pada ngiringin ka Presiden, Pak? Mangga, lanjut. Lanjut. Hatur nuhun. Ya. Oke, Baraya AR, jadi informasi dari ahli wilayah Bapak yang barusan. Jadi memang benar nyatanya bahwa di kampung ini termasuk kawasan zona merah. Nah, di sini pun ada satu rumah yang besar ya, dan sudah tidak dihuni oleh penghuninya dikarenakan kawasan tersebut adalah zona merah. Dan BMKG menuliskan bahwa di kampung rawat Cina ini termasuk kawasan yang berbahaya aliran dari Sesar Cimandiri, dan itu sangat berakibat fatal jika terus ditinggali oleh warga yang mempertahankan ataupun memaksa untuk tinggal di kampung tersebut. Ya, tuh sahabat, itu jalan tadi kita dari sana ya. Nah, masih banyak juga rumah-rumah sementara atau huntara ya, hunian sementara yang disediakan dahulu pasca gempa. Nah, jalannya pun seperti ini ya. Tuh rumahnya sudah pada ambruk ya. Bisa kita bayangkan ketika dahulu kala terjadi gempa berkekuatan 6 skala Richter kurang lebih ya. Pasti sangat dalam sekali khususnya untuk warga masyarakat sekitar. Nah, ini pun ada rumah yang masih bagus ya. Kalau yang lainnya kan sudah pada hancur ya. Ini ada rumah yang masih layak dihuni ya, tapi tidak bisa karena termasuk zona merah ya. Kita kesini hanya untuk dokumentasi saja, hiburan lah untuk Baraya semuanya. Ya, terkunci ya. Oke ya, ini toilet ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim min jami'il ma'asyi wa dunub kulliha shagiriha wa kabiriha. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya, jadi seperti ini penampakan dari kampung rawat Cina terupdate ya. Lokasi satu kampung yang direlokasi semua warganya ke salah satu perumahan yang disediakan oleh pemerintah untuk direalokasikan. Nah, ini pun rumah sudah seutuhnya hancur. Mungkin ini dulunya adalah masjid ya, karena ada peninggalan sajadah yang sudah hancur ya. Dan di sana pun ada rumah. Itu rumah-rumah yang permanen seperti ini sudah tidak ditinggali sahabat. Jadi lebih ditinggalkan karena termasuk zona merah. Ya Allah. Ya, padahal rumahnya masih bagus, cuma kebanyakan di sini sudah pada hancur. Ya, di sini pun ada jalan ke sini. Ya, kita akan sisir semuanya. Rumah yang berada di rawat Cina ya. Ini hanya sebahagian daripada konten edukasi saja ya, mengenalkan kembali supaya kita lebih bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kenyamanan. Adapun balahi yang telah diberikan semoga bisa menjadi hikmah yang baik untuk para warga ataupun korban gempa ya. Ini ada jalan kemana ya? Ini kayaknya jalan mentok ya. Ya, ini kayaknya jalan menuju ke area pesawahan sahabat. Ya, tuh. Ya. Jadi warga masyarakat di Kampung Rawat Cina masih mempergunakan lahan serang ataupun sawah, kebun di sini masih dirawat oleh mereka sebagai media sumber kehidupan untuk kasab. Ada orang ya.
Assalamualaikum Pak, ngiringan. Oh, mangga. Nuju naon? Ayo udah badeh. Oh, mohon ngiringan. Ayo kapal hidup tuh ke mana? Ke Serang weh. Oh, iya mah ka Serang. Oh. Nya, hatur nuhun. Oke, Baraya. Jadi untuk lokasi menuju ke arah sana itu menuju ke Serang atau sawah ya. Nah, adapun kita akan menyisir ke area sini ya. Ini Kampung Rawacina terdiri dari 174 rumah. Ya, yang kesemuanya full direlokasikan oleh pemerintah karena termasuk kawasan yang rawan dan kalau misalkan dipaksakan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Hening sekali ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Astagfirullahaladzim. Min jami'il ma'asyi wa dunub kulliha sogiriha wa kabiriha. Ya, pemandangannya seperti ini Baraya. Ya, tuh rumahnya sudah pada hancur sekali. Masih ada sofa. Ya. Ada toilet. Ya. Dan di sini merupakan longsor ya. Di sini ada suatu longsor yang ketika saat gempa terjadi longsor ini ambras ke bawah sahabat tuh ya. Ya, bisa Baraya bayangkan ketika gempa itu terjadi dan aliran airnya masih bersih dan jalan ya, alhamdulillah. Tuh bisa sahabat lihat untuk aliran normal, aliran air ya. Karena mungkin saja warga masyarakat masih merawat. Adapun tuh hasil daripada longsor tersebut, tanahnya terbelah seperti ini ya, dan terjadinya aliran air yang cukup deras sehingga ke bawah sana ya. Adapun lokasi dari Rawacina ini atau sejarahnya, Kampung Rawacina ini mirip seperti rawa ya, tanahnya itu melepui ya tuh. Jadi ketika longsor itu naik, tanahnya itu bergerak ya. Si tanahnya bergerak, ketika tanah itu bergerak itu terlihat seperti rawa yang hidup. Nah, ya bisa Baraya bayangkan ketika lokasi terjadi ya. Ya Allah ya. Oke, kita akan sisir lagi ke area yang lain. Dan di sini ada salah satu peristiwa unik ya. Jadi nanti kita akan temukan satu rumah panggung. Dari sekian rumah yang hancur, hanya rumah panggung tersebut yang tidak hancur dan kokoh ya. Cuma ada keunikannya, si rumah tersebut suka pindah-pindah tempat gitu. Wallahu a'lamu bishawab, itu disaksikan dan dirasakan langsung oleh warga. Ya, kita akan cari rumah yang dimaksud. Jadi rumah tersebut memang unik ya. Keunikannya yaitu bisa berpindah-pindah tempat ya. Yang mana ya? Kalau ini kan huntara ya. Ini huntara yang dibangun. Kalau dulu saya kesini masih bagus rumahnya. Rumah huntara tersebut. Cuman ada rumah cuma digembok ya. Mungkin sebahagian warga masih mendiami area kampung ini sebagai tempat untuk tinggal ya. Tuh ada rumah yang masih bagus ya. Kita lihat. Ini rumahnya masih bagus loh. Ya, tapi sudah tidak dihuni sahabat. Ya, karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan karena kawasan ini termasuk zona merah ya. Tuh adapun kulahnya masih jalan, masih asri, jernih ya. Subhanallah. Ya tuh bisa Baraya lihat. Ada satu rumah yang masih bagus, kokoh ya. Tuh. Aliran air bagus ya. Tuh. Subhanallah. Ini ada rumah yang masih bagus sahabat. Ya. Tuh di antara sekian rumah yang hancur ini rumah kokoh ya. Subhanallah. Dan yang paling saya kagumi ini airnya loh. Airnya sangat jalan dan bersih. Ya. Oke, nah ini ada satu rumah yang masih bagus. Wih. Oke, Baraya Air. Di sini kita menemukan satu rumah yang masih terlihat normal dan bagus dan layak untuk dihuni.
Tetapi dikarenakan ini termasuk kawasan zona merah, jadi tidak diperbolehkan untuk ditinggali ya. Baik itu yang punya keperluan apapun. Keren. Oke, kita akan mencari rumah yang bisa berpindah-pindah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu jadi kronologinya si rumah tersebut karena panggung ini kan termasuk kawasan Kampung Rawacina. Jadi Rawacina di sini tanahnya banyak yang bergerak ya. Bergerak ke sana kemari. Ketika longsor itu terjadi ataupun air naik ya ke permukaan yang berada di arah sungai sana. Oke, kita akan menelusuri jalan yang selanjutnya. Jadi kawasan Kampung Rawacina ini termasuk salah satu kampung yang zona merah sahabat ya. Walaupun seberang sana pun ada rumah-rumah yang termasuk kawasan zona merah. Tapi masih banyak huntara ya, banyak hunian sementara yang masih ada gembok ya, ataupun pakaian yang masih tergantung di area sekitar rumah sini. Kita akan mencari satu rumah panggung yang bisa bergerak ya, karena tanah di sini katanya itu suka gerak ya. Ini ya tuh, ini huntaranya bagus ya. Ini mungkin masih ditinggali ya, karena masih layak dan bersih ya, terawat. Oh, ini ada musola ya. Ini ada musola sahabat. Mungkin musola ini aktif. Terlihat adanya WC yang alirnya, oh masih ada ya, masih ada. Dan ini termasuk toilet beserta masjid ya. Oh ya, kayaknya dipergunakan oleh para warga masyarakat sekitar untuk melaksanakan ibadah ketika sepulang dari serang atau sawah. Ya, karena di sana masih banyak juga ya tuh. Masih banyak rumah-rumah yang menjadi dampak tragedi bencana alam gempa Cianjur. Kalau ke arah sini rumahnya tidak separah yang di arah sebelah sana ya, sudah pada hancur. Nah, ini pun ada satu rumah yang masih kokoh ya, tidak ada retak sedikit pun, luar biasa. Tapi sudah tidak ditinggali kayaknya. Mungkin dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya Allah. Oke, nah ini seutuhnya hancur ya. Cuma tersisa bagian dari dindingnya saja. Ya, kita sedang mencari satu rumah epik ya, yaitu rumah yang bisa berpindah-pindah karena tanah yang bergerak ya. Oke. Ya. Ini kita masuk, kayaknya ini dulu. Assalamualaikum. Ada suaranya sahabat. Assalamualaikum. Gak ada ya. Ini ada apa ya? Lihat. Oh, ada kitab ini kitab kuning ya, dan juga ada beberapa kitab kuning yang harusnya ini dibakar ya. Banyak bekas HP ya, ada kitab kuning juga. Ke ataskan saja. Mungkin ini dulunya ustadz atau kiai ya, pemilik tempat ini. Oke, kita akan menelusuri kembali bagaimana situasi dan juga keadaan di Kampung Mati Rawacina. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan selain daripada kita untuk bisa beristighfar. Oh, ini sahabat. Nah, saat ini kita sudah ketemu satu rumah yang informasi ini saya dapatkan dari warga dahulu, bahwa ada satu rumah panggung yang bisa berpindah-pindah karena tanah yang bergerak ya. Karena Rawacina ini tanahnya
kalau misalkan lagi pasang si air sungai tersebut, si tanah tersebut kayak bergerak ya. Posisinya rawanya itu kayak seperti rawa, makanya disebutkan rawa Cina. Oke. Seperti ini sahabat. Inilah salah satu penampakan rumah yang bisa berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini dulu ya, wallahu a'lamu bishawab. Dulu saya ketika nge-review rumah ini tidak ada dinding ini. Ya, adanya di sebelah sana, Baraya. Ya, ada di sebelah sana. Sekarang sudah pindah ke arah sini. Ya. Unik ya. Kita akan cek. Ya, jadi inilah yang dimaksudkan. Rumah ini bisa berpindah-pindah tempat, sahabat. Lucu ya. Nah, ini. Nanti kita akan terbangkan drone dari atas. Nah, ini kalau ada penghuninya, saya pengen ngobrol padahal, tapi digembok ya. Digembok, sahabat. Ya, jadi inilah yang dimaksudkan bahwa rumah ini dari mulai dulu hingga sekarang ya struktur bangunannya seperti ini. Dan uniknya rumah ini kok bisa berpindah-pindah tempat, itu loh yang aneh banget ya. Ini pun saya dapat informasi dari beberapa warga. Dahulu saya pernah ke sini mengedukasi dan sekarang saya mengedukasi lagi. Rumah ini dulunya di atas tapi sekarang kok bisa ada di bawah. Wallahu a'lamu bishawab. Apakah memang seperti apa ya ketika berbicara masalah mistis ya, wallahu a'lamu bishawab. Kita lebih ke fahkum bidawahir saja. Mungkin saja rumah tersebut memang benar-benar terjadi atau memang dialihkan oleh yang punya rumah. Ya, belum bisa memvalidkan dan mentasdikan informasi ini benar atau tidak bahwa rumah ini bisa berpindah-pindah tempat tanpa ada yang memindahkannya, tapi dipindahkan dengan tanah yang bergerak ya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, kita akan sisir seperti apa bangunan ini. Struktur bangunan ya masih jadul ya. Satu rumah yang memang identik dengan rumah-rumah khas kampung. Dan rumah seperti ini justru lebih efektif anti gempa ya, Baraya ya. Cuma saya digembok, saya pengen banget masuk ke dalam ya. Ini ya, rumah ini dulu saya menemukan di atas, sekarang sudah ada di bawah ya. Nah, terhalang oleh dinding ini. Kalau dulu ini belum ada, nggak ada dinding tersebut ya. Mungkin dipindahkan ya. Dengan tanah yang bergerak ya. Oke, ini area belakang. Area belakang dan creepy banget ya. Ini area belakang. Assalamualaikum ya ahla goib. Assalamualaikum ya rijalul goib. Assalamualaikum ya sahibah fi hadzal maqbar. Wa man haulakum min ammatil muslimin antum lana salafun wa nahnu lakum tubba'un wa inna insyaallah bikum laikun. Ngeri ya. Tuh. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Nah, ke sebelah sana itu sawah ya. Itu sawah. Ya, adapun kita saat ini tepat berada di belakang rumah tersebut. Nah, ini ada salah satu ganjalan untuk rumah tersebut ya. Ini kalau di Cianjur Selatan banyak ya. Jadi fungsi daripada batu-batu tersebut adalah untuk menahan dari rumah itu. Ya. Nah, rumah-rumah panggung biasanya dipanggul ya tuh menggunakan ini. Ya, dan sangat efektif sekali kalau orang tua terdahulu mempergunakan rumah-rumah panggung ini, dan itu mungkin lebih nyaman ya. Oke, kita sudah menemukan satu penampakan rumah yang bisa bergerak ataupun berpindah-pindah tempat dari tanah yang bergerak ya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini hanya sebahagian daripada penuturan warga masyarakat sekitar ya. Adapun memang dulu saya menemukan rumah tersebut berada di atas sana. Sekarang sudah pindah ke sini. Mungkin dipindahkan ya, dipindahkan oleh yang punya rumah. Bukan tanah yang bergerak ya. Itu karena halu banget. Oke. Kita lanjut penyisiran yang terakhir sebelum penutupan ya. Tadi kita sudah lihat video drone-nya ya. Jadi seperti itu lokasi daripada Kampung Rawa Cina. Salah satu kampung mati yang ke semua warganya direlokasikan. Ya, nah masih banyak juga kan itu ada serang ya atau sawah yang masih dirawat oleh warga masyarakat. Nah, ini pun ada satu rumah yang kurang lebih 30% hancur. Nggak tahu ya dalamnya.
Ya, kalau yang di bawah sudah 100%, total hanya menyisakan dinding. Ya. Mirisnya itu kalau lihat masjid ya, saya ya Allah, miris banget kalau misalkan lihat masjid yang ambruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dan ketabahan untuk warga masyarakat yang berada di Kampung Rawacina ini. Korbannya semoga termasuk orang-orang yang husnul khatimah dan diterima iman Islam, diampuni atas segala dosanya. Ini dia satu rumah juga ya, tapi sudah hancur. Nah, ada satu, udah hancur ya tuh, ngeri ya. Ngeri. Ini Al-Quran ya, beserta ini madrasah dulunya mungkin ya. Ngeri ya tuh. Wih, ya Allah. Serem ya. Oke, kita lihat sini. Wow. Ya, kita sisir ini 100% ya. Kukulibekan di Kampung Rawacina ini. Seperti ini penampakan dari bawah, tepatnya Kampung Rawacina ya. Ini dulunya pasti indah banget ya. Berhadapan langsung dengan sawah ya. Kolam, rumah. Itu mungkin rumah Pak Kiai mungkin ya. Ya, cuma sudah hancur dan hanya menyisakan puing-puing bangunan saja. Kalau ditinggali itu bukan sesuatu dan solusi yang baik, karena kawasan dari Kampung Rawacina ini termasuk salah satu kampung yang memang zona merah atau aliran sesar dari Cimandiri yang berpotensi akan adanya gempa susulan. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Banyak ikan ya. Oke. Kita sudah menyisir kurang lebih 90% yang berada di area sekitar Kampung Rawacina ini. Dan Kampung Rawacina ini termasuk salah satu kampung mati. Ini kalau saya sempat, saya akan review di Cirumput. Di Cirumput tersebut ada satu mata air abadi peninggalan dari Belanda yang sudah berusia ratusan tahun lamanya, yang dimana air tersebut tidak pernah surut meskipun dikasih halodo ataupun kemarau panjang ya. Mohon doanya untuk Baraya AR semuanya, dan tak lupa saya pun mendoakan untuk sahabat semuanya, semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, ini rumahnya masih bagus. Kayaknya masih ditinggali ya. Oke, Baraya AR, mungkin hanya ini saja video yang bisa saya tampilkan. Semoga bisa menjadi bahan iktibar dan Baraya semuanya terhibur. Mengenalkan salah satu kampung yang pernah aktif dan indah. Namun kali ini tidak ada yang tahu rencana Allah seperti apa, dan kita berhusnuzon. Sesungguhnya ujian itu pasti akan ada yang namanya derajat yang diangkat, apakah itu di dunia ataupun di akhirat. Dan semoga para korban pasca gempa Cianjur dulu, Allah Subhanahu wa taala ampuni atas segala dosanya, diterima iman Islamnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ba'da kalam qabla salam, wallahu a'lamu bisawab. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.